Lalu yang kemudian, yang kedua, mulkan 'adhan. Nabi SAW tidak menyebutnya lagi dengan khilafah. Nabi menyebutnya dengan kerajaan-kerajaan, monarki, negara-negara, negeri-negeri, berdasarkan dinasti-dinasti yang 'adhan. Apa arti 'adhan? 'Adhan bermakna yang masih menggigit, yang masih memegang teguh kitab dan sunnah, tapi sudah hampir lepas. Dan yang ketiga, mulkan jabbaran. Pemerintahan negara, kerajaan, negeri-negeri yang dipimpin secara otoriter, secara tirani, secara zalim. Dan Nabi menyebutkan barangkali kita di ujung-ujung masa mulkan jabbaran. Ini bukanlah persoalan satu negeri, tapi itu semua negeri secara global, secara umum. Dan kita akan masuk kepada satu fase terakhir, yaitu summa yakunu khilafah, lalu akan menjadi khilafah, kekhalifahan ala minhajin nubuwah, berdasarkan manhaj kenabian. Manhaj kenabian. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, disinilah kemudian banyak orang lupa apa yang dimaksud dengan minhajin nubuwah. Minhajin nubuwah, an-nubuwah berarti menerima wahyu, menerima ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering mendengar hadis yang sudah sahih, sudah populer, sudah masyhur di telinga kita. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Tidak disebutkan lafaznya ulama itu adalah pewaris para rasul, tapi lafaznya adalah ulama adalah pewaris para nabi. Apa yang diwariskannya? Yang diwariskannya adalah an-nubuwah. Al-Imam Al-Azim Ibn Arabi, yang merupakan ahli hadis tapi dituhmah, dituduh zindik oleh orang-orang yang tidak mengerti fan ilmunya. Itu kemudian menjelaskan yang dulu pernah dijelaskan oleh Imam Al-Hakim At-Tirmizi. Ternyata ilmu beliau ini sangat berkesesuaian, sangat diperlukan pada umat akhir zaman ini. Bahwa wahyu ada dua. Ada wahyu syariat, wahyu syariat, yang berisikan hukum-hukum yang baru dari Allah. Ini hanya ada pada Rasul. Namun, ada wahyu yang lain. Inilah yang diwariskan kepada para aulia, para wali-wali Allah, para ulama-ulama Rabbani, ulama-ulama yang berhatikan bening, berhatikan cahaya. Apa itu? An-nubuwah. Disebut wahyu nubuwah. Wahyu nubuwah disebut juga dengan wahyu walayah, wahyu kewalian. Disebut juga dengan ilham. Di dalam Al-Quran, kata wahyu tidak terkhusus hanya kepada para nabi dan rasul. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 111, misalnya, Allah mengatakan, aku mewahyukan kepada hawariyin an aminu bi, agar beriman kepadaku. Dalam surah Al-Anbiya disebutkan bahwa Allah mewahyukan kepada Ummi Musa. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lain, Allah mewahyukan kepada namal-nahal, kepada semut-semut, kepada lebah-lebah, lebah-lebah madu. Artinya, wahyu yang berarti al-ikhbar as-sari', pengkhabaran yang cepat, yang datang min hadratillahi azza wa jal, dari hadirat Allah SWT, tidak boleh terputus sampai akhir zaman. Jika dia terputus, maka terjadilah kiamat kubra, kiamat yang besar. Jika tidak ada lagi al-ulama, ulama pewaris nubuat kenabian, maka terjadilah kiamat. Maka ulama di situ bukan sahaja orang-orang yang mampu membaca kitab-kitab Arab, kitab-kitab yang tidak berbaris berharakat, yang bergelar doktor PhD, yang bergelar syekh, yang bergelar imam. Bukan itu sahaja. Itu ulama intelektual, ulama secara akliyat. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah
ulama ruhiyah, ulama yang rohaninya terhubung dengan rohani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabilah pintu menuju Allah Subhanahu wa taala. Ruhani orang ini mengikuti ruhaniah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah. Maka untuk menuju ke arah sana, akidah kita, akidah Ahlus Sunnah, yang kita biasa pendek dengan aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang berpilar kepada 3 asas, 3 usul, 3 prinsip. Islam, iman, ihsan. Ini diperkokoh dengan dua prinsip, 2 sendi yang lain. Islam melahirkan mazhab, iman melahirkan manhaj akidah, al-ihsan melahirkan tariqah keruhanian. Ini kemudian harus ditopang, harus disempurnakan dengan 2 yang lain. Apakah yang 2 itu? Yang pertama al-harakah, yang kedua adalah al-khilafah. Al-harakah apakah ia? Al-harakah para ulama. Para ulama yang mewariskan para nabi. Ulama ini mestilah seorang wali. Ulama ini mestilah orang yang takut kepada Allah. Ulama ini mesti mampu memahami bahasa-bahasa kenabian, isyarat-isyarat ilahiyah. Maka kita bolehlah menyebut istilah harakah ini bukan harakah yang sekedar pakai ambisi, akal, intelektual, kecerdasan fisik, kecerdasan intelektual. Tapi masuk kepada kecerdasan ruhani. Kita sebut dengan al-harakah ala minhajil walayah. Pergerakan berdasarkan prinsip-prinsip kewalian. Karena merekalah pewaris-pewaris para nabi. Maka bersabarlah dalam bergerak. Bersabarlah dalam menghadapi akhir zaman. Jangan terburu-buru. Jangan tergesa-gesa. Karena Allah halim. Allah maha baik. Allah maha santun. Allah maha lembut. Lembutkanlah hati. Jangan keraskan hati. Jangan isi kolbu kita dengan kebencian. Jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenalilah ia, kita akan bertambah tenang menghadapinya. Ini disebut al-harakah ala minhajil walayah. Wali-wali ini diberikan perangkat-perangkat batin dalam dirinya. Yaitu ketajaman kolbu, kemantapan ruhani, kekuatan-kekuatan jiwa. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, puan-puan, tuan-tuan dimanapun berada, apa yang kedua yang menopang Islam, iman, ihsan, yaitu pergerakan yang mempunyai cita-cita mulia, yaitu menyongsong, menyambut al-khilafah ala minhaj an-nubuwah, kekhalifahan yang berdasarkan kenabian. Apa maknanya ini? Gerakan untuk menyongsong munculnya khilafah akhir zaman itu tidaklah kemudian dapat direncanakan, diinginkan serta-merta. Meskipun ada 7 miliar manusia mengangkat seorang pemimpin yang disebut Mahdi. Jika Allah tidak mengizinkannya, maka tidak akan terwujud sama sekali. Maka jangan terpancing dengan anggapan-anggapan, mimpi-mimpi, dengan pergerakan-pergerakan yang tergesa-gesa mengatakan pemimpin dia adalah Al-Mahdi. Imam dia adalah Al-Mahdi. Nanti kita akan terbedaya, kita akan terkecoh. Kenapa? Karena hijrah di akhir zaman tidak berdasarkan ra'yu, pandangan-pandangan yang tergesa-gesa. Apalagi cuma sekedar tebak-tebakan. Hari ini banyak sekali orang-orang yang bergerak di akhir zaman itu menebak-nebak. Apakah ini? Apakah si fulan? Apakah ini? Apakah si fulan? Dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat karena Allah,
Karena semua ujian, semua masalah ada pada akhir zaman ini. Maka mulailah berhijrah secara mental. Jangan bermimpi lagi pandemi ini akan berakhir. Jangan bermimpi lagi pandemi ini akan kembali semula. Tidak, akan kembali semula ada semula seperti kita dulu pra-pandemi. Tidak. Coba katakan saja raditu billahi rabba. Aku ridha dengan ketentuan Allah. Aku ridha dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Imam Abdul Hasan Syadzili mengatakan, betapa anehnya ada orang yang mengatakan aku percaya kepada Allah tapi tidak meridai kehendak-kehendak Allah. Betapa anehnya, betapa gharibnya, betapa tidak selarasnya orang yang mengatakan kami percaya kepada Allah tapi dia tidak menerima ini zaman, ini masa adalah semua pancaroba ada di dalamnya. Jika nikmat sebagai umat akhir zaman ada pada kita, maka ujian sebagai umat akhir zaman pun ada pada kita. Teman-teman sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, karena semua ujian ada pada masa ini, Allah pun mengatakan, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama siapa yang bersabar. Allah bersama dengan orang-orang yang bisa bertahan, yang tabah. Sabar itu ada dua. Ada sabar terhadap memandang ujian. Orang-orang yang melihat ujian, cobaan, musibah, dia bisa sabar, tapi sabar ini ada batasnya. Tapi ada sabar yang kedua. Mari kita hijrah dari sabar terhadap musibah kepada sabar kepada Allah yang maha sabur. Jika seorang kekasih dicubit, jika seorang kekasih mungkin terkena atau disakiti oleh kekasihnya karena dia memandang sang kekasih, apa yang terjadi? Dia tidak kemudian merasa sakit. Kita ini bekerja sehari-hari untuk apa? Untuk kekasih kita. Jika kita ingat wajah kekasih, anak yang dikasih, pasangan yang dikasih, maka lelah pun menjadi hilang. Maka lelah pun menjadi tidak terasa. Maka teman-teman sahabat-sahabat dengan Allah, coba yakini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah mentaklif, memberi beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan wus'a, kelapangannya, kemampuannya. Apabila Allah menakdirkan kita sebagai umat akhir zaman, berarti Allah sudah menyiapkan wus'a, kemampuan yang luar biasa kepada kita. Jangankan kita di akhir zaman, orang-orang ahli neraka saja disiksa dengan siksaan yang seharusnya dia mati, tapi dia tidak pernah mati. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak hidup tapi juga tidak mati. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Kepalanya disembelih, dadanya ditusuk, jantungnya ditusuk, tapi masih hidup di neraka sana. Itu kepada mereka yang durhaka kepada Allah. Maka saya yakin, hakul yakin, umat akhir zaman sanggup menanggung semua mara bahaya ujian yang ada ke depan. Terakhir saya ingin menyebutkan satu hadis. Yang hadis ini jika disyarah lumayan panjang. Untuk menghadapi masa akhir zaman, Nabi SAW menyebutkan bahwa akan terjadi ketidakadilan secara global. Zulman atau jauran secara global, bukan hanya di negeri kita, di kerajaan, di pemerintahan kita, tapi di semua wilayah di negara, di semua wilayah, semua sudut negeri. Tapi ingat, di saat-saat itu memuncak, maka Allah akan mengirim kekasihnya. Allah akan memunculkan juru selamatnya. Disebutkan dalam hadis bahwa Allah akan meningkatkan, Allah akan membangkitkan
seseorang min ahli baiti, dari ahlu baitku, dari keturunanku. Ismuhu yuwati usmi. Namanya menyerupai, berkesesuaian dengan namaku. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud. Kapan itu terjadi? Jika bumi muliat al-ardu jauran wa zulma. Jika bumi telah dipenuhi dengan ketidakadilan. Jika bumi dipenuhi secara global, secara utuh dengan kezaliman yang merata-rata di mana-mana. Maka sahabat-sahabat Allah, di saat itulah, di saat semua umat manusia menjerit, tidak hanya negeri kita, tidak hanya Nusantara, tapi semuanya, maka Allah akan munculkan yang mana dia sekarang sudah bersiap-siap muncul. Namanya berkesesuaian, yuwati, dengan namaku. Hadis Imam Abu Daud. Tapi banyak orang lupa apa makna isim, nama di dalam bahasa Arab. Dia mengira, banyak orang berpikir bahwa nama di situ berarti nama secara zahir, yaitu Muhammad. Dalam riwayat tambahan, wasmu abihi ismu abi. Begitu juga nama ayahnya berkesesuaian dengan nama ayahku. Banyak orang salah faham mengira namanya adalah Muhammad ibn Abdullah. Sahabat-sahabat menekan Allah, bukan sekedar itu. Mari kita yang pernah belajar kitab-kitab Arab, teks-teks Arabiyah, atau disebut juga kitab-kitab Arab gundul, kitab kuning. Al-Imam Al-Bajuri. Imam Al-Bajuri ini salah satu syekh yang besar di Al-Azhar di masanya. Beliau mempunyai hasyiah yang banyak. Dalam beberapa hasyiah akidah, hasyiah kitab-kitab yang ditulis untuk mensyarah kitab akidahnya, kitab fiqihnya, beliau mengatakan al-ismu, nama, al-ism itu bermakna dua. Ada dua makna yang terkandung dalam ism. Yang pertama, makna itu berarti al-wasm. Al-ism bermakna al-wasm. Apa arti wasm? Wasm artinya al-alamah, tanda-tanda. Jika diterjemahkan tanda-tanda, maka kita akan mengatakan ismuhu yuwati usmi. Tanda-tanda imam akhir zaman itu yang akan menyelamatkan kalian itu sama dengan tanda-tandaku. Bukan berarti namanya harus Muhammad. Karena nama Nabi sangat banyak sekali. Nama Nabi ada 313 yang kita tahu, yang ditulis oleh Imam Al-Jazuli dalam Dalailul Khairat. Tanda-tanda pada Nabi, Nabi ketika kecil disembelih dadanya, dibersihkan oleh malaikat. Nabi mengalami 5 mi'raj, puncaknya diangkat kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nabi disembunyikan oleh Allah. Nabi kemudian dipoles oleh Allah. Nabi kemudian dihiasi, ditutup oleh Allah dengan sifat-sifat syariah, sifat-sifat alamiah sebagai manusia, sehingga banyak orang tidak mengira beliau sebagai nabi. Hatta seorang Abu Lahab, Abu Jahal, paman beliau, tidak mengenali beliau. Lalu tanda-tanda itu akan terjadi, namun dalam formulasi rupa yang mungkin berbeda. Dulu di zaman padang pasir, sekarang di zaman penuh modern, penuh ada kemajuan. Meskipun nanti suatu saat akan kembali sedia kala. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, lalu apa makna kedua dari al-ism, nama? Yuwati usmuhu ismi. Namanya, nama juru selamat di akhir zaman, itu sama dengan namaku. Apa kata Imam Al-Bajuri? Beliau berkata, al-ismu bimakna as-sumu. Tadi al-wasm, sekarang as-sumu. As-sumu artinya tinggi. Kita sering menyebut sahibus sumu, yang mempunyai keluhuran ketinggian. Ketinggian apakah? Darajah.
tingkatan. Ketinggian apa lagi? Al-ulum. Ilmu-ilmu yang dipunyainya. Karena yang diangkat itu yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Yang diangkat itu orang yang percaya kepada Allah dan orang-orang yang diberikan ilmu di dalam dirinya. Ilmu itu mulia tergantung objeknya. Jika objek ilmu itu berkaitan terhadap sesuatu yang mulia, maka dia mulia. Jika ilmu itu berkaitan dengan sesuatu yang tidak mulia, maka dia tidak dianggap siapa saja. Ilmu yang paling mulia, kata Imam Al-Ghazali, asyraful ulum, al-ilmu billah. Ilmu yang paling mulia adalah ilmu mengenal Allah. Mengenal Allah pun ada 4 ilmunya. Ada al-ilmu bil af'al, ilmu mengenai perbuatan-perbuatan Allah yang bisa disaksikan secara kasat mata. Ada yang kedua, al-ilmu bil asma, ilmu mengenai nama-namanya. Allah mempunyai banyak nama. Beberapa ditulis dalam hadis, ada 120, ada 99 nama. Semakin tinggi pengenalan seseorang terhadap nama-nama tersebut, maka semakin tinggi darajahnya di sisi Allah, apalagi di sisi manusia. Maka perhatikan orang-orang sekitar kita, ulama-ulama sekitar kita. Di antara ulama itu ada yang lebih mulia dari yang lain. Itu adalah rahasia yang ada di dalam jiwanya, dirinya. Jika di dalam dirinya ada ma'rifatul asma, mengenal nama Allah lebih tinggi daripada yang lain, maka dia Allah angkat lebih tinggi daripada ulama yang lain. Ada yang ketiga, ma'rifatus sifat, mengenal sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam hadis qudsi riwayat Imam Al-Bukhari. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Senantiasalah hamba-hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, dengan disiplin terhadap amal-amal yang tidak wajib, tapi dia kemudian mewajibkan kepada dirinya, sehingga aku mencintainya, jatuh cinta kasih sayangku kepadanya. Apabila demikian, aku robah, aku ganti. Aku ambil sifatnya, aku ganti dengan sifatku. Aku ambil samaknya, aku ganti dengan samakku. Samak pendengaran. Maka pendengaran orang ini bukan lagi pendengar dengan telinga fisik. Dia sudah mendengar dengan samaknya Allah. Basarnya menjadi basarku. Basarnya hanya memandang terbatas kepada dinding, kepada jarak. Sekarang basarnya sudah mampu menembus jauh. Dulu dicontohkan kepada sahabat Nabi Umar. Betapa hebatnya Sayyidina Umar. Dia berkhutbah di Madinah Al-Munawwarah. Panglima perangnya sedang ada di Irak. Sedang ada di Syam. Lalu dia memanggil, ya Jariyah. Wahai Panglima Jariyah, naiklah ke gunung. Dan betapa beningnya, betapa bercahayanya hati Jariyah. Jarak yang jauh itu pun dia bisa mendengarkan suara Umar. Suara Amirul Mukminin radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, ilmu-ilmu seperti ini akan turun di akhir zaman. Inilah yang dikatakan ilmu mengenai sifat. Maka orang-orang ini ruhaninya sangat dekat kepada Allah. Dia mempunyai pengenalan terhadap sifat-sifat Allah. Dan yang terakhir adalah ma'rifatuz zat. Ruhani mereka dekat dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Mereka kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 ilmu inilah yang dimiliki oleh al-imam di akhir zaman. Ilmu ma'rifatul af'al, mengenal af'al Allah, perbuatan Allah, asma Allah, sifat Allah, dan mengenal zat Allah. Mungkin ada yang bertanya di hatinya, Ustaz, Buya, Syekh, bukankah kita tidak boleh memikirkan zat Allah? Betul, berfikir dengan ra'yu, dengan akal. Sedangkan mengenal tidak mesti dengan akal. Kita ada yang mengenal dengan pandangan fisik, disebut empirik, hissi. Ada yang mengenal dengan akal, rasio. Ada yang mengenal dengan qalbu. Ada yang mengenal dengan ruh. Mengenal dengan ruh bukan dengan berfikir. Mengenal dengan ruh itu adalah asrar, rahasia-rahasia Allah yang Allah titipkan di qalbu Nabi, nanti diwariskan kepada al-imam juru selamat akhir zaman, al-imam al-Mahdi. Maka ini bukan ditandai dengan serban yang tebal, kopiah yang rapi,
jubah yang bagus, jenggot yang panjang, baca kitab yang lancar, tidak. As-sumu, ketinggian rohani imam akhir zaman yang dikatakan Nabi, karena di dalam dirinya mengemban 4 ma'rifat, 4 keilmuan ini. Maka tiadalah ia kecuali bercerita tentang Allah, Allah Muhammad, tiada lagi. Inilah lebih kurang makna yuwati usmuhu ismi. Namanya berkesesuaian dengan namaku. Tapi kapan dia Allah munculkan, ya ba'ats, Allah tampilkan secara resmi, secara terbuka, di saat ia melihat di alam semesta sudah terpenuhi oleh kezaliman. Sahabat-sahabatku biarkan Allah, bukankah ini sudah mulai masanya? Tiadalah negeri, tiadalah negara, tiadalah kerajaan pemerintahan, melainkan semuanya sedang mengalami kesusahan menghadapi kezaliman orang-orang yang menyebarkan virus bernama corona ini. Inilah awal daripada kezaliman global. Inilah awal daripada kezaliman yang merata-rata di semua wilayah, di penjuru negeri, di penjuru dunia. Maka jangan banyak angan lagi. Nabi dari dulu mengatakan, penyakit umatku itu ada 2. Hubud dunia, cinta dunia, dan tulul amal, panjang angan-angan. Masih berpikir pandemi ini akan kembali semula. Tidak. Ini akan tambah hebat, tambah parah, tambah parah. Namun, meskipun ujiannya tambah berat, ilmu-ilmu yang Allah turunkan juga akan tambah banyak. Inilah kabar gembiranya. Tiadalah ujian diturunkannya, melainkan kemudian Allah tunjang, Allah berikan kemudian sokongan, support ruhani juga secara menyeluruh. Maka siapa-siapa yang memahami 4 ilmu tadi, dia akan merasakan bahwa ini akan bertambah terbuka. Dahulu orang berbicara tentang nama Allah, sifat Allah, ada di surau-surau, di pondok-pondok kecil, di penjuru-penjuru desa, penjuru-penjuru negeri, sangat terkucil. Sekarang orang berbicara di tengah-tengah kota besar, di tengah-tengah pemukiman penduduk, bahkan berbicara melalui sosial media. Maka kita juga harus hati-hati, ilmu manakah yang murni. Ilmu yang murni tentu ilmu yang terhubung secara sanad silsilah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke hadis tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah akan mengutus juru selamat. Karena hadis ini, maka banyaklah orang di banyak wilayah, termasuk di Indonesia, di Malaysia. Di Malaysia sudah banyak dulu ada gerakan-gerakan, organisasi-organisasi, jamaah-jamaah yang ingin menyongsong kemunculan Al-Mahdi. Kita kenal ada Darul Arqam. Di Indonesia juga ada. Ada macam-macam torikot ini, torikot itu, pergerakan ini, pergerakan itu. Di Mesir juga ada. Di wilayah sana, bahkan sekarang yang sedang ramai dibicarakan Afghanistan. Semuanya sedang menunggu-nunggu itu. Tapi ingat, sahabat-sahabatku, kita tidak boleh ikut orang banyak. Kita tidak boleh tergesa-gesa. Kita tidak boleh berpikir secara ra'yu. Ini bukan pergerakan ekonomi. Ini bukan pergerakan politik murni. Ini pergerakan nubuwat. Nubuwah itu mutlak diatur oleh Allah. Maka suka-suka Allah. Inilah yang dimaksud dengan Al-Mahdi. Orang yang di-guidance oleh Allah. Orang yang di-guide oleh Allah. Orang yang pergerakan dia, bahkan dia pun tidak bisa memilih dia mau kemana. Dia digerakkan oleh Allah. Dia diarahkan oleh Allah. Dia sudah disetting oleh Allah. Mana mungkin seorang Al-Imam Al-Mahdi sekarang kemudian sudah publish dirinya di YouTube. Sudah mengaku-ngaku dengan mimpi-mimpinya, dengan pergerakan-pergerakannya. Tidak mungkin. Jika iya, maka akan terjadi seperti di zaman Rasul. Ketika masih kecil, apa kata Nabi? Dulu waktu aku kecil, waktu remaja, ada seorang
pendeta bernama Buhairah memarahi Abu Talib karena Abu Hurairah membaca ada tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad SAW yang masih remaja, masih belia. Apa kata beliau? Wahai Abu Talib, bawa segera pulang anakmu. Karena jika tanda-tanda ini dibaca oleh Yahudi, maka mereka akan membunuhnya. Maksud saya sederhana. Karena sekarang masa yang genting, masa yang darurat, orang semuanya panik. Di saat panik, jangankan orang awam, bahkan beberapa ulama pun percaya. Beberapa orang-orang yang mengaku Al-Mahdi itu dialah Al-Mahdi. Padahal Al-Mahdi tidak dengan diaku-aku. Al-Mahdi, orang yang di-guidance. Di Quran ada satu rumus, surat At-Taghabun. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Bahkan lafaz awalnya, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah Allah menguji, Allah menurunkan musibah kepada seseorang kecuali dengan izinnya. Maka pandemi ini meskipun makar dari musuh-musuh Allah, tapi memang Allah mengizinkannya. Berarti di balik itu ada hadiah-hadiah besar. Apa hadiah besar? Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapakah di antara kita, saya, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semua, yu'min, percaya bahwa ini sudah diatur oleh Allah. Yahdi qalbah. Allah akan gerakkan, Allah akan hadikan, hidayahkan kalbunya. Orang-orang yang diberi hidayah kalbunya disebut al-mahdiyin. Orang-orang yang di-guidance kalbunya. Mereka pun tidak bisa memilih. Allah lah yang memilihkan untuknya. Itulah makom para pecinta. Itulah kondisi orang-orang yang sudah larut, yang sudah karam dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak lagi memilih dengan pikirannya sahaja. Apalagi cuma berdasarkan tebak-tebakan, cocok-cocok logi, munasabat-munasabat yang tidak sahihah. Dia bergerak berdasarkan anjuran-anjuran, gerak-gerak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berdialog tidak lewat akal seseorang. Bahkan Allah pun kepada kalbu hanya kemudian memberikan hidayah. Hidayah itu berisi simbol-simbol. Tapi Allah berkalam lewat ruh. Kalamnya tidak berhuruf, tidak bersuara. Isinya isyarat-isyarat semata diterjemahkan dalam kalbu. Itulah makna wa may yu'min billah yahdi qalbah. Jika engkau percaya kepada Allah, maka Allah akan tata kalbumu. Allah akan bantu arahkan kalbumu. Sahabat-sahabatku yang mulakan Allah. Di akhir zaman ini, jangan terkecoh, karena akan banyak yang mengaku dirinya Al-Mahdi. Dirinya sebagai orang yang diberi petunjuk. Maka salah satu hijrah kita di akhir zaman, jangan tergesa-gesa. Minta petunjuk kepada Allah. Minta khutuwat-khutuwat, harokah-harokah, langkah-langkah yang dibimbing langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Nabi SAW mengatakan, min sa'adatil mar'i ayyastakhira ilallah fi amri. Salah satu ciri-ciri orang yang sukses, bahagia, selamat, dia minta petunjuk, meminta Allah memilihkan apapun yang akan dia alami, yang dia pilihkan dalam hidupnya. Karena Allah akan memilihkan yang terbaik bagi hambanya. Allah itu memilih kita sekarang di akhir zaman. Karena ini yang terbaik bagi kita. Namun sayang, banyak orang tidak sabar. Banyak orang kemudian berprasangka kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah, lalu mengatakan, kenapa Allah tega membiarkan virus berkembang di mana-mana? Inilah salah satu prasangka yang tidak beradab kepada Allah. Bukan karena Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yahsina dhanna billah. Kamu tidak sempurna imannya sehingga dia berbaik sangka kepada Allah dalam semua keadaan. Apalagi keadaan seperti ini, lockdown di mana-mana. Sebentar-sebentar ada virus baru. Sahabat-sahabat bukan Allah, bukankah mereka mengatakan di luar sana bahwa virus ini akan ada 6, bisa jadi lebih.
Boleh jadi aktsar min dzalik, lebih banyak dari itu. Sekarang sudah ada 2 atau 3. Virus corona ini itu diberi nama Delta, Alpha, apapun namanya. Maka nanti akan berlanjut. Saya tidak menakut-nakuti, tapi mungkin akan lebih parah, lebih bahaya, lebih berat daripada masa yang lalu kita hadapi 2019, 2020, dan juga di tahun ini 2021. Karena ujian ini tidak bisa dihindari. Maka kita harus beradaptasi. Inilah nikmat dari Allah. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang paling mampu, paling kuat dalam beradaptasi, dalam menyesuaikan diri menghadapi apapun perubahan di alam semesta. Inilah rahasia kenapa Allah tidak ciptakan malaikat yang mengurus bumi, tapi kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini ada satu makna. Benarlah kata Imam Natta'illah As-Sakandari memahami ayat innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Apa kata beliau? Jika engkau ingin nikmat, ingin senang-senang di dunia ini, ingin bermewah-mewah di dunia ini, engkau salah. Dunia ini bukanlah darul khulud, bukan negeri yang abadi, sehingga bermewah-mewah di dalamnya tidaklah pantas. Negeri ini, bumi ini adalah darul fana, darul halak, darul bala. Negeri yang di dalamnya ada kehancuran, mara bahaya, ujian. Selesai satu ujian, ada ujian yang lain. Barangkali boleh jadi ini juga teguran dari Allah. Selama kita belum ada pandemi, sudah bertahun-tahun kita hidup, tapi kita kurang syukur kepada Allah. Jika tidak syukur dalam adanya nikmat, Allah akan menegur kita dalam ketiadaan nikmat. Nikmat keleluasaan berjalan kemana-mana, bersafar kemana-mana, sekarang terkurangi. Nikmat untuk bisa bertemu, bersilaturahim dengan sahabat-sahabat kita yang jauh, itu pun sekarang sudah dikurangi. Tapi jangan pernah berputus asa kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan dalam diri manusia perangkat-perangkat yang membuat manusia bisa berkesesuaian, menyesuaikan diri dengan alam semesta. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, inilah hijrah di akhir zaman. Hijrah meninggalkan cara berpikir lama, berpikir mencintai dunia, berpikir dengan tulul amal, panjang angan-angan. Maka sekarang mulailah cara berpikir kita lebih tajam, lebih dalam. Berpikir dengan kulub. Lahum kulubu ya'qiluna biha. Maka jadikanlah kolbu sebagai sumber dari kita berpikir. Jangan jadikan pandangan pemikiran semata. Jangan jadikan hasrat lahiriah semata dalam memandang sesuatu. Jangan berbangga hanya sekedar dengan ilmu yang kita punya. Tapi bertanyalah kepada Allah apa yang dia mau. Apa yang dia rahasiakan. Sahabat-sahabat yang bukan Allah. Hijrah dari berpikir secara empirik materialism. Menjadi berpikir secara qalbiyah. Secara qalbu. Allah memandang qalbu manusia. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah memandang qalbu kamu. Betapa malunya kita saat Allah Subhanahu wa ta'ala memandang qalbu ini, ternyata di qalbu ini ada nama selainnya. Ada ketakutan kepada selainnya. Ada prasangka kepadanya. Allah memandang ke dalam qalbu, tapi di qalbu kita tiada namanya. Betapa kecewanya Allah kepada seseorang ketika dia hendak melihat, menengok ke dalam qalbu seseorang, ternyata di qalbu seseorang itu tiada satupun nama Allah. Maka saya mengajak, mari kita hijrahkan zikir kita yang tadi di lisan, subhanallah, la ilaha illallah, kita masukkan ke dalam qalbu. Kita ajak qalbu ini juga menyebut namanya. Sehingga teranglah makna ayat, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah, maka bergetarlah qalbu. Bukankah ini tanda-tanda orang yang cinta? Orang yang cinta, jatuh cinta kepada kekasihnya,
disebut nama kekasih, kolbunya bergetar, jantungnya berdebar, badannya menggigil bergerak. Muncullah kerinduan, muncullah keinginan, ingin liqa, ingin bertemu. Sahabat-sahabat yang muliakan Allah, apabila kita sudah hijrah dari membaca nama Allah dari lisan, kemudian masuk ke dalam kolbu, maka kita pun juga harus hijrah secara zon prasangka kita. Dari su'uzan, dari berpikir Allah, kenapa engkau menjadikan aku umat-umat yang mendapatkan mara bahaya? Sekarang kita ganti, kita switch. Kita katakan, ya Rabb, pasti ujian ini adalah cara engkau untuk memperkuat jiwa kami. Orang yang biasa menempa dirinya dengan latihan-latihan fisik. Jika berlatih dengan fisik, sehari push up kita 10 kali, 40 kali. Selama sepekan, seminggu, 7 hari, sebulan, maka akan muncul otot yang kekar, badan yang kuat selama 40 hari. Apabila orang melatih kakinya berjalan setiap pagi, setiap hari, maka kolbunya, maka badannya, kakinya akan kuat daripada sebelumnya. Jika pada pekan ini sanggup berjalan 1 kilometer, maka dalam waktu sebulan dia mungkin sanggup berjalan lebih dari 2 meter. Begitulah orang yang melatih kolbu. Apabila kolbu sudah dilatih, maka latihlah tidak hanya fisik kita, latih juga kolbu. Inilah hijrah ruhiyah, hijrah kolbu. Melatih kolbu kita dengan makna, dengan asma, dengan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, hijrah di akhir zaman, ini adalah hijrah paling penting, yang mana Nabi SAW dulu pernah mengatakan, la hijrata ba'dal fathi, tiada ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah. Fathu Mekah itu ada 2 kali. Ada Fathu Mekah di zaman Rasulullah, ada Fathu Mekah di zaman Imam Mahdi. Fathu Mekah di zaman Rasulullah SAW, Nabi sudah menutupnya dan mengatakan, la hijrata ba'dal fathi, setelah Fathu Mekah tidak ada lagi hijrah, illa jihadun wa niyyah, kecuali hanya sekedar jihad, perjuangan, pengorbanan, dan niat yang tulus, niat yang bening, niat yang berasal dari hati nurani yang bercahaya. Nanti juga akan ada hijrah yang kedua, yaitu hijrah bersama Imam akhir zaman, ketika semua umat manusia mengambil baiat kepadanya di Makkah Al-Mukarramah, ma baina ar-ruknil yamani wa maqam Ibrahim, antara rukun Yamani dan maqam Ibrahim. Disitulah semua orang memberikan sumpah setianya kepada Imam akhir zaman, Al-Imam Mahdi. Jika kita masih belum sanggup membayangkan bagaimana cara Allah memindahkan kita nanti, padahal nanti semuanya manual, tidak ada pesawat, kapal terbang, tidak ada apapun, tidak ada yang mampu kita gerakkan. Kereta tidak berjalan, mobil tidak berjalan, sepeda tidak berjalan, apapun, handphone pun, smartphone tidak bekerja. Tapi di saat itu, jika kolbu sudah dilatih, jika kolbu sudah dihijrahkan, maka kolbu ini akan mampu menangkap bahasa. Kolbu ini akan bisa bergerak. Al-arwah junudun mujannadah. Roh-roh itu, arwah-arwah itu ibarat tentara yang berbaris-baris. Dia bisa berkomunikasi satu sama lain, walaupun terpisah jarak. Maka sebelum zaman itu terjadi, sahabat-sahabat kemuliaan Allah, mari dari hijrah akal ke dalam kolbu, hijrah kolbu kepada ruh kita. Maka nanti Allah akan berikan smartphone sejati, smartphone hakiki, yaitu kemampuan komunikasi kolbu kita, ruh kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang Allah berikan kepada Sayyidina Umar tadi, yang bisa berdialog jarak jauh. Inilah yang diberikan kepada seorang ibu yang tulus mendidik anaknya, merawat anaknya. Jarak jauh pun dia bisa merasakan firasat kejadian tentang anaknya. Maka
Sahabat-sahabat kawan Allah, inti kajian kita pada pagi ini adalah mari hijrah dari dunia, cinta kepada material, cinta kepada diri yang zahir, kepada yang batin. Mencintai dunia kepada mencintai Rabbud dunia. Dari tulul amal, panjang angan-angan, kita hijrah kepada berfikir secara hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, demikian lebih kurang yang dapat saya sampaikan. Mungkin setelah ini ada soal jawab, tafadhal, silakan. Jika saya mengetahuinya, saya akan jawab apa adanya, insyaallah. Tafadhal. من سيقرأ؟ Boleh diulang sekali lagi, maaf. Ya, enggak usah. Itu aja. Bagus, baik. Siapa yang akan kita ikuti? Apa yang harus kita lakukan? Betul, ini adalah pertanyaan penting di akhir zaman ini. Di dalam Al-Quran, Allah menyebut, Fas'alu ahla dzikra, in kuntum la ta'lamun. Maka, bertanyalah kepada ahlu zikr, ahli ilmu, jika engkau tidak tahu. Maksudnya adalah, cari tahulah kepada orang yang tahu. Carilah, ambillah tunjuk ajar kepada orang-orang yang mengerti. Jika engkau tidak tahu. Ilmu ini, sahabat-sahabatku, bukan ilmu membaca kitab. Ilmu ini bukan ilmu membaca peta politik dunia. Ilmu ini bukan hanya sekedar membebaskan negeri kita dari pandemi. Ilmu ini lebih daripada itu. Di luar sana, ada janji Allah mengenai musuh yang besar. Ada Al-Mahdi palsu, ada Al-Masih yang palsu, yaitu Dajjal. Maka bagaimana cara kita menghadapinya? Kepalsuan itu, Nabi mengatakan, surganya neraka, nerakanya surga. Bagaimana cara mengetahui itu? Nabi mengatakan, di jidatnya, di keningnya tertulis, kaf, fa, ra, kafir. Yang yaqra'uhu, yang dibaca, mampu dibaca oleh orang yang bisa baca tulis ataupun yang tidak bisa baca tulis. Apa maknanya ini? Itulah pembacaan qalbu. Maka siapkanlah qalbu dengan melatihnya menyebut nama Allah, mengenal yang punya nama Allah SWT, mendekat kepada orang-orang yang menyimpan nama-nama ini. Belajar kepada orang-orang yang mengakses nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Jangan jauh-jauh darinya. Ya. Itulah maknanya bahwa pergerakan akhir zaman itu bukan pergerakan sendiri-sendiri, tapi itu gerakan jamaah. Nabi ditanya mengenai 73 golongan, semuanya terjebak, semuanya tersesat, kecuali satu, al-jamaah, yaitu mereka yang bergerak dengan pergerakan bersama. Al-jamaah ini kalbunya selalu terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapkan kalbu. Dengan apa disiapkan? Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Percaya kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Nanti kalbu kita akan membimbing. Kalbu kita akan menggait kita menuju jalannya. Lalu siapa yang kita ikuti? Ikutilah Sayyidul Qulub. Orang-orang yang kalbunya paling kuat energinya, paling mengerti isyarat-isyaratnya. Mereka lah yang kita ikuti.
Maka ini bukan ilmu tebak-tebakan, bukan ilmu tergesa-gesa, tapi ini adalah ilmu rohani. Sering-seringlah setiap hari salat hajat, salat istikharah. Maka saya semenjak hari ini mengajak sahabat-sahabat semua, salat istikharahlah setiap hari, salat hajatlah setiap hari. Minta supaya Allah memberi hidayah, memberi isyarat ke dalam kalbu kita semua mengenai jalan di akhir zaman ini. Wallahu a'lam. Soalan yang kedua, Buya Doktor, dari Hasanatul Akbar, katanya, Assalamualaikum Buya, izin bertanya, akhir-akhir ini semakin banyak gerakan untuk memerdekakan negeri Syam Palestina. Mereka berkata bahawa kita harus berjuang untuk kemerdekaan mereka. Tidak boleh diam agar bisa masuk ke dalam barisan Imam Mahdi. Bagaimana tanggapan Buya? Seperti yang saya katakan tadi, ini bukan hanya pergerakan politik murni, bukan gerakan nafsu, bukan gerakan kebencian, bukan gerakan militer semata, tapi ini gerakan rohani. Semua kita merindukan Al-Quds. Kita cinta kepada Al-Quds. Karena disitulah para nabi, Nabi Ibrahim mendirikan tempat menyembah Allah. Inilah rumah. Rumah atau tempat yang dulu Allah jadikan tempat berkumpulnya 124.000 para nabi. Menjadi makmum ketika dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diangkat ke langit. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, siapa yang tidak mau membebaskan negeri Palestina? Tapi hati-hati, pergerakan membebaskan Palestina tidak akan pernah berhasil kecuali melalui Al-Imam Al-Mahdi. Ini saya ulangi. Sehebat apapun kita sekarang berusaha, sehebat apapun sekarang persenjataan kita, kita tidak akan sanggup memenangkan perjuangan di tanah suci yang kita rindui itu, Al-Quds, kecuali melalui tentara-tentara Al-Mahdiyin, yang mereka bergerak bukan dengan kebencian, bergerak dengan kalbunya. Mereka tidak pernah eksploitasi umat. Mereka selalu menjadi pelita-pelita umat. Maka meskipun sekarang banyak pergerakan-pergerakan itu, tapi hemat saya, hampir semua pergerakan ini masih menggunakan ro'yunya. Merasa kelompoknya paling benar, merasa gerakannya paling maju. Jika kita kritik sedikit saja, mereka marah. Jika kita menyinggung saja sedikit, mereka kemudian emosi. Saya pun tidak menggantung harapan kepada gerakan-gerakan yang ada saat ini. Kita sedang bersiap menunggu pergerakan daripada Al-Mahdiyin, tentara-tentara Allah yang Allah siapkan di akhir zaman, yang akan membebaskan negeri tercinta, negeri Al-Quds. Maka yang sekarang ini kita cukup berdoa. Sekarang ini jika kita ada uang berlebih, jika ada duit yang berlebih, kita kirimlah melalui jalur yang benar, jalur yang sah kepada sahabat-sahabat kita yang menderita di sana. Betapa menderitanya mereka di saat anak-anak sekarang bisa berjalan, bisa bermain, bisa apapun semua. Tapi sekarang mereka tidak bisa apa-apa. Mereka tersiksa oleh apa yang ada, tidak bisa ngapain. Maka sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, kami katakan, bersabarlah. Wahai Ahlul Quds, bersabarlah. Pertolongan Allah akan datang. Nasrullah qarib. Pertolongan Allah akan dekat. Insya Allah kami bersama dengan kalian. Wallahu a'lam. Soalan yang ketiga, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Izin bertanya, bagaimana cara mendapat ilmu laduni? Bagaimana ciri-ciri orang yang mendapatkannya? Dan apakah orang yang mendapat ilmu laduni adalah orang-orang yang bertariqah atau bisa orang awam? Ya, laduni berarti ilmu yang langsung didapat dari sisi Allah. Ladun artinya yang langsung diambil dari hadiratnya, dari Allah Subhanahu wa taala. Jika di Quran dikatakan wa innaka latulaqqal Quran min ladun hakimin alim. Muhammad, engkau sungguh
Tulaqa, mentalaqikan, mengambil Al-Quran. Kalau bahasa anak muda sekarang, mendownload, mengunduh Al-Quran langsung min ladun, dari server, dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang hakim, yang bijaksana, yang alim, yang maha berpengetahuan. Lalu bagaimana caranya supaya dapat laduni? Kata Allah Ta'ala, jika engkau cinta aku, fattabi'uni, ikutilah kekasihku, ikutilah Nabi Muhammad. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika engkau cinta kepada Allah, maka ikutilah jalan kekasihku. Nabi Muhammad itu seorang yang bukan akademisi. Dia bukan orang university. Dia bukan orang pesantren. Dia seorang yang ummi. An-Nabi al-Ummi. Tapi Allah Ta'ala melihat ada kebeningan di kalbunya. Maka Allah Ta'ala menumpahkan rahasia-rahasia ke dalam kalbunya. Lalu bagaimana caranya? Ummikanlah diri kita. Jangan merasa alim. Jangan merasa pintar. Tobatlah secara rohani. Tobatlah secara batin. Maka awamkah dia? Ulamakah dia? Intelektualkah dia? Jika tanggalkan semua hal-hal yang menghalangi kita kepada Allah, maka kalbu akan siap menerima laduni. Dan laduni ini seperti disebutkan oleh Imamuna Hujjatul Islam Al-Ghazali dalam Kimya'us Sa'adah, ini tidak terkhususkan hanya untuk para nabi dan wali. Bahkan orang awam pun, jika dia memsiapkan kalbunya, ruhnya, Allah pun akan memberikan kepadanya. Coba lihat surat Mujadalah ayat 11 yang sering dibaca. Allah mengangkat orang-orang yang percaya, yang beriman, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu. Ilmu itu sebenarnya diberi. Allah lah yang beri. Namun pemberian itu tergantung kesiapan. Kenapa orang awam tidak banyak diberi? Karena kesiapan kalbu dan ruhaninya tidak sesiap para ulama, tidak sesiap setangguh orang-orang yang terlatih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Buya, soalan yang keempat, Buya Doktor. Assalamualaikum Buya. Izin bertanya, di mana kita bisa belajar ma'rifat tersebut? Ya, tadi saya menyebutkan bahwa al-ism, salah satu makna daripada nama. Namanya Imam akhir zaman itu sama dengan namaku. Artinya pengetahuannya mencakup pengetahuan-pengetahuan yang 4. Apakah itu? Pengetahuan mengenai asma, nama, af'al dulu, nama, kemudian sifat, lalu zat. Dari manakah kita mengetahui itu? Kita akan dapat mengetahuinya jika ilmu fikih berkaitan dengan zahir, syarat dan batal. Maka kita belajar kepada ahli fikih. Jika ilmu akidah, kita belajar kepada ulama ahli manhaj akidah. Maka belajar ilmu ma'rifatul asma, ma'rifatul af'al, ma'rifatul sifat, ma'rifatul zat. Kita dapat mempelajarinya dari kekasih-kekasihnya. Yang dia sebut, ala inna awliya Allah. Ketahuilah sungguhnya wali-wali Allah. La khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka karena bersama denganku, mereka tidak ada kegundahan, kegalauan, kesedihan yang berarti. Siapakah mereka? Ulama yang rohaninya bersanad kepada Rasulullah. Yang rohaninya bersilsilah terhubung kepada Rasulullah. Maka carilah ulama ahlu turuq sufiyah atau wali-wali Allah yang akidahnya ahlu sunnah, bermazhab fikih yang sahih, dan kalbunya terhubung kepada Allah. Insya Allah mereka akan membimbing kita ke jalan yang telah kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Soalan yang seterusnya, Buya. Doa apa yang paling tinggi? Apakah doa kunut? Kedua, saya pernah mendengar hadis qudsi, awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal mempelajari agama adalah mengenal Allah. Bagaimana dengan orang yang bilang belajar syariat sahaja dulu karena ilmu ma'rifat ketinggian? Maksudnya tinggi di mana Buya, padahal kan benar. Dasar agama mengenal siapa yang punya agama. Salam cinta, Buya. Salam cinta. Ya. Awaluddin ma'rifatullah.
itu bukan hadis qudsi, saya harus luruskan sejenak. Itu adalah kalam ulama menerjemahkan surat Muhammad ayat 11, fa'alam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, ilmuilah bahwasannya tiada ilah, tiada yang berhak disembah, tiada Tuhan kecuali Allah. Maka turunlah kalimat ini, awwaluddin ma'rifatullah, ditulis dalam banyak kitab. Awalnya agama adalah mengenal Allah. Bagaimana mungkin kita sembah, sujud, ruku, taat, patuh, tapi kita tidak kenal siapa yang kita patuhi. Lalu bagaimana dengan kata orang, sebagian orang mengatakan, kita belajar syariat dulu. Syariat dalam pengertian dia adalah fikih. Baru nanti belajar makrifat. Sahabat-sahabatku yang melakukan Allah. Itu perkataan siapa? Itu bukan perkataan Allah. Allah mengatakan, fa'lam. Maka ketahuilah dulu. Bahwasannya tiada yang berhak disembah selain dia. Baru sembah dia. Awal-awal Nabi berdakwah, mengajar, menyeru umat di Makkah. 13 tahun beliau tidak pernah mengajak untuk sholat 5 waktu. Yang beliau ajak adalah mengenal yang bakal kita sembah. Maka Nabi mengatakan, umirtu, aku diperintah untuk apa? An a'budallah, untuk menyembah Allah. Ibnu Abbas mengartikan, aku diperintahkan untuk mengajarkan ma'rifatullah. Maka saya mengajak para ahli fikih, ahli baca kitab, ulama-ulama, coba ganti kalimat ini. Mau sampai kapan kita akan syariatnya bagus? Syariat ada luas. Bahkan ulama yang berbicara begini pun, kitab Majmu' karya Imam Nawawi pun dia tidak khatam. Kitab Minhaj pun dia tidak faham. Kifatul Akhyar pun belum tentu khatam. Lalu untuk apa kalam ini? Kalam ini adalah kalam-kalam skeptis. Kalam-kalam yang putus asa, tidak bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jangan begitu. Mari kita ikuti kalam Allah. Kalam Allah di atas segala kalam. Fadlu kalamillah. Keutamaan kalam Allah lebih mulia seperti mana Allah lebih mulia daripada seluruh makhluknya. Allah mengatakan, fa'lam annahu la ilah. Itulah terjemahannya. Awal agama menyembah, mengenal Allah SWT. Itulah makna tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, artinya mengenal. Karena tidak mungkin kita menyembah kecuali kita kenal siapa yang disembah. Pernahkah tuan-tuan, puan-puan bertemu seseorang? Orang ini sebenarnya orang mulia. Tapi karena kita tidak kenal dia, kita tidak menyapanya, kita tidak ta'zim, tidak bersalam kepadanya. Tapi ada orang yang mengenalnya. Karena kita tidak kenal dia, maka kita tidak menyapanya, tidak ta'zim kepadanya. Seandainya kita mengenal dia, kita akan cium tangannya, kita akan hormat kepadanya. Jika kepada manusia kita tidak mau hormat kecuali kepada yang kenal, tidak mau menyampaikan sembah, kalam-kalam mulia kecuali kepada orang-orang yang kita kenal, apatah lagi kepada Allah. Jika kita kenal Allah, lalu apa yang akan kita sampaikan? Apa yang akan kita sembahkan? Kenalilah dia, maka syariatmu akan sempurna. Kenalilah dia, dekatilah namanya, dekati sifatnya, dekati afalnya, rasakan zatnya. Rasakan bahwa sholat yang tadinya berat, beban, taklif, menjadi ta'rif, menjadi kerinduan, menjadi kedekatan antara hamba dengan Tuhannya. Wallahu a'lam. Soalan yang seterusnya, ya. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, izin bertanya, bagaimana kita memilih ulama yang tepat sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kerana sekarang banyak kelompok-kelompok Islam dan semua menganggap kelompoknya lah yang paling benar, disertai dengan dalil-dalil. Syukran Ustaz. Iya, betul. Ini dihadapi di mana-mana, tidak hanya di Nusantara, di negeri-negeri kita, di semua wilayah, di Saudi, di Mesir, di Eropa, di Amerika, di semuanya, di India, di Pakistan, Afghanistan, di Rusia, Uzbek, semua mengalami hal itu. Lalu kepada siapa kita kemudian mengikut? Sahabat-sahabatku yang mengasihi Allah, tadi saya sudah mengatakan bahwa
ikutilah ulama-ulama Rabbani yang dia mempunyai 5 kriteria tadi. Islam, iman, ihsan. Lalu pergerakannya berdasarkan ilham-ilham kewalian. Dan cita-citanya yaitu khilafah ala minhaj nubuwah. Minimal kita ikut Islam, iman, ihsan. Orang-orang yang akidahnya akidah Ahlussunnah. Bermanhaj Asy'ariyah, Maturidiyah. Bermazhab fikih yang bersambung kepada imam yang 4. Terutama di negeri kita ini bermazhab Syafi'i. Dan dalam bab tasawuf, dalam bab ruhani, bab akhlak, kita mengikuti Al-Imam Junaid, Imam Abdul Hasan Syazili, Imam Ghazali, dan imam-imam turuk sufiyah yang sanadnya bersambung terjamin sahih kepada Rasulullah SAW. Jika ahli fikih mewariskan zahirnya Nabi, ahli akidah mewariskan fikiran dan kolbu Nabi, maka ahlul ihsan mewarisi spiritual, ruhani kenabian. Maka ikutilah mereka, carilah mereka, cari mereka yang bersanad bersilsilah, maka kita akan terjamin. Apapun kelompoknya, apapun pergerakannya, jika ada ciri-ciri ini pada mereka, insya Allah mereka adalah pewaris-pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Soalan yang seterusnya, Buya. Assalamualaikum, Buya. Ingin bertanya, mengapa nama Imam Mahdi tidak tersurat dan tersirat secara spesifik di firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran seperti nama para nabi dan rasul. Bahkan nama Abu Lahab sekalipun ada. Apalagi mengingat tugas Imam Mahdi sebagai juru selamat. Biasanya apa yang dikatakan Rasulullah dalam hadis sahih berasal dari dan diturunkan melalui firman atau wahyu Allah yang pasti ditemukan di dalam Al-Quran. Iya, betul. Kenapa Allah sembunyikan? Sebagaimana nama musuh Allah yang akan menjadi musuhnya Imam Mahdi juga disembunyikan. Di dalam Al-Quran hanya disebutkan musuh para nabi, dulu Samiri. Siapakah nama kecil Samiri? Juga dirahasiakan. Maka juga sama, nama kecil daripada nama asli daripada Imam Mahdi ini juga Allah sembunyikan. Ini bukan nama ID card. Karena nama ID card bisa dirubah. Nama ID card, nama biologis diberikan oleh ayahanda untuk kita. Lalu dicatat, ditulis di pihak berwenang di negara kita. Tapi ini bukan nama fisik, nama biologis, nama ID card. Ini adalah nama-nama langit. Ini nama-nama yang diberikan Rabbus Samawati wal Ard. Pemberi nama pencipta langit dan bumi. Maka Al-Mahdi pun Allah sembunyikan. Karena tidak mungkin mutiara yang berharga Allah tampilkan di tempat terbuka. Mesti Allah menyembunyikannya. Bahkan Al-Quran sendiri pun menyebut nama Muhammad itu cuma beberapa kali. Selebihnya disebutkan dengan nama-nama samaran. Basyiran, Nazira, Rahmatan lil Alamin, dan lain sebagainya. Apatah lagi nama Imam akhir zaman. Tentu lebih misterius lagi, lebih secret lagi, lebih rahasia lagi. Untuk apa itu? Supaya yang mengenal dia, yang membersamai dia, hanyalah orang-orang yang punya secret antara dia dan Allah. Yang orang-orang ini kolbunya bisa membaca rahasia-rahasia. Dan pasti yang bersama Alim Al-Mahdi adalah orang-orang ahli kolbu. Bukan orang-orang yang hanya ahli ra'yu. Bukan pergerakan-pergerakan emosional. Bukan pergerakan-pergerakan sekedar tebak-tebakan, munasabat-munasabat, cocok logi. Wallahu a'lam bishawab. Soalan yang seterusnya, Buya. Saya nak bertanya, benarkah sekarang ini sudah tidak ada nahi mungkar? Hanya amar ma'ruf sahaja. Fokus hanya kepada keluarga sahaja. Benarkah, Buya? Mohon pencerahan. Tidak. Dua-duanya tetap berjalan. Namun, sebagaimana lafaznya didahulukan amar ma'ruf, lalu baru nahi mungkar. Maka, dahulukanlah yang didahulukan Allah. Apa arti al-amru bil ma'ruf? Al-amru artinya mengajak. Bil ma'ruf dengan sesuatu yang dikenal baik oleh seseorang.
bukan memerintah sesuatu yang dia tidak tahu. Maka ma'ruf ini ada kata kuncinya, bahwa ini sudah kita lakukan, ini sudah kita ambil, ini sudah kita contohkan. Maka al-amru bil ma'ruf artinya mencontohkan kebaikan-kebaikan. Apa arti munkar? Sesuatu yang nilai baiknya munkar, tidak dikenal, nakirah. Sahabat-sahabat dimakan Allah, apabila seseorang menegakkan amar ma'ruf, di saat yang sama nahi munkar juga ditegakkan. Setiap kali ma'ruf diangkat, maka munkar pun terbuang. Jadi ini bukan suatu hal yang terpisah. Dua-duanya berjalan bersamaan. Apakah benar kata-kata orang bahwa sekarang ini hanya amar ma'ruf, nahi munkar kepada keluarga? Bukan begitu. Keluarga, ada keluarga biologis, keluarga nasab. Keluarga yang kedua adalah keluarga iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya hanyalah orang beriman itu yang benar-benar bersaudara, berkeluarga. Maka tegakkanlah amar ma'ruf, ajaklah kepada yang ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Jangan mengajak kepada yang ma'ruf dengan cara yang mungkar. Dan jangan juga melarang kemungkaran dengan membuat kemungkaran yang baru. Banyak hari ini orang tidak sabar karena bergerak bukan dengan kolbunya, bukan dengan ruhnya. Dia amar ma'ruf tapi dengan cara mungkar. Dia melarang dari yang mungkar tapi dengan cara yang lebih mungkar. Nauzubillah min dzalik. Soalan yang seterusnya, Buya. Mohon Buya menerangkan, mohon ijazahkan zikir bagi pemula untuk latihan qalbu. Suatu kali Imam Al-Kattani mengatakan, mengeluhkan hatinya sangat keras, hatinya sangat kaku, hatinya kesat, summa qasat qulubuhum, merasakan hatinya tidak ada sentuhan-sentuhan. Qalbu itu arti sesuatu yang bergerak elastis, bergerak sangat dinamis. Apabila kolbu itu sudah mulai sakit, dia malas bergerak, maka dia kaku. Jika kolbu itu mati, maka dia menjadi keras, tidak bisa lagi bergerak kemana-mana, susah dibentuk, susah diarahkan. Maka Imam Al-Kattani pun kemudian meminta dalam salawatnya, ya Allah, aku rindu Rasulullah, aku ingin bertanya kepadanya. Lalu di alam bawah sadarnya dia bermimpi bertemu baginda Rasulullah SAW. Dalam mimpinya dia bertanya, wahai Rasulullah, hatiku keras, bagaimanakah cara mengobatinya? Bagaimanakah cara meneranginya? Maka Nabi dalam mimpinya berkata, katakanlah ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghits, la ilaha illa anta. Ini terlalu panjang untuk anak muda hari ini. Kita ringkas lagi. Cukuplah baca ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup, hidup kami berasal dari Engkau. Ya Qayyum, yang maha mengurusi hamba-hambanya. Bacalah itu 40 kali. Sebagaimana pesan Nabi kepada Al-Kattani. Maka kita akan merasakan hati yang hidup. Kalam ini dipercaya ulama. Meskipun itu mimpi para ulama kepada Nabi, tapi ini menjadi isyarat-isyarat yang sahih. Imam Qushairi menuliskannya. Bahkan dulu kritikus yang mengkritisi sufi seperti Syekh Ibnu Taimiyah pun mengamalkannya. Dan kita melihat dalam karya-karya muridnya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah misalnya, menyebutkan amal serupa. Dan juga dalam beberapa karya Ibnu Taimiyah diajarkan ajaran serupa. Menghidupkan kolbu, menerangi kolbu dengan nama Hayy Qayyum. Maka beberapa masyayikh kita dari dahulu kala, Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, Al-Fattani, ya, beliau mengajarkan muridnya, bacalah zikir ya Hayyu Qayyum. Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang satu pulau dengan Sarawak, dia dari Banjar, juga mengatakan zikir ini sangat bermanfaat untuk kalbu. Mari amalkan itu, baca dengan lisan, hayati maknanya dengan kalbu. Setiap hari, setiap saat, maka kalbu ini akan bercahaya. Insya Allah. Soalan yang seterusnya, Buya. Mohon Buya menerangkan tentang isu vaksin coronavirus. Masya Allah.
Vaksin. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, ini masa-masa yang berat. Ini masa yang disebut dalam hadis jauran wa zulman. Masa kita dizolimi, kita dipaksa. Kita dipaksa untuk hal-hal yang kita tidak suka. Lalu bagaimana? Inilah makar mereka. Ini makarnya musuh-musuh Allah. Tapi tidak usah khawatir. Fallahu khairul makirin. Allah itu sebaik-baik yang berbuat makar, yang mengatur skenario alam semesta. Lalu bagaimana? Kita ikuti saja cara main mereka. Kita ikuti saja game-game mereka ini. Mereka mau apa? Karena hari ini, seperti saya misalnya, kampung saya jauh di Sumatera. Untuk pulang bertemu orang tua, saya kemudian harus naik kapal terbang pesawat. Syarat-syaratnya banyak. Salah satunya harus ada kartu ID card vaksin. Maka untuk itu saya pun vaksin. Karena sayang masih bisa berharap ketemu orang tua. Ini darurat, menjadi darurat. Ini dalam bab hidup sehari-hari. Bagaimana secara kesehatan? Ternyata para dokter, ternyata juga ahli-ahli pengobatan kedokteran itu pun berdebat. Ada yang cenderung mengatakan tidak usah vaksin. Ada yang mengatakan kita mesti vaksin. Semuanya sepakat dulu bahwa vaksin bukanlah obat. Tapi kemudian, kenapa ini kemudian dijadikan sebagai alat? Maka bertanyalah para dokter kepada para ulama. Di Indonesia, orang-orang kedokteran duduk bersama dengan ahli-ahli kedokteran, dengan para ulama, lalu bertanya kepada para ulama. Dulu salah satu guru kita, almarhumah, Profesor Dr. Hajjah Khuzaimah, orang Sulawesi. S1, S2, S3-nya Al-Azhar, dia adalah PhD pertama perempuan syariah dari Nusantara ini, yang pertama kali menyelesaikan kuliahnya, belajarnya di Al-Azhar sampai PhD. Baru saja meninggal, guru saya. Ya, rektor kami di Institut Ilmu Al-Quran. Beliau mengatakan bahwa vaksin itu masuk kepada dua hal minimal. Pertama, sadduz zari'ah. Apa arti sadduz zari'ah? Sad artinya menutup zari'ah, sesuatu yang terlarang atau yang diwaspadai. Kalau bahasa kita sekarang, preventif. Vaksin ini bisa menjadi preventif, menjaga, memelihara kita secara imunitas supaya tidak diserang oleh virus. Begitu kata beliau. Lalu yang kedua, seperti yang saya katakan tadi, dengan adanya saya punya ID card, sudah bervaksin, maka saya bisa jalan kemana-mana. Saya bisa safar lagi, saya bisa keluar lagi. Mungkin yang begitu saya nanti bisa berkunjung lagi kepada saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku di Sarawak. Mungkin nanti, wallahu alam, kita tidak tahu. Jika kita bervaksin, kita dapat kartunya. Kita dapat cardnya. Berarti ada maslahat. Saya nanti bisa silaturahmi dengan orang lain. Orang lain pun bisa silaturahmi kepada saya. Berarti ada maslahah. Manusia makhluk sosial, suka bertemu, suka berkumpul, suka bercerita, suka bercengkrama bersama-sama, suka kunjung mengunjungi, datang mendatangi, balas membalasi. Mungkin itu nanti akan bisa terwujud kembali. Jika itu, maka lakukanlah, berarti ada maslahat di dalamnya. Lalu bagaimana dengan pandangan vaksin itu ditumbuhkan dari bahan yang haram? Teman-teman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya saja kepada ahlinya. Jika seandainya kita bertanya, maka mereka memang menjawab bahwa vaksin itu ditumbuhkan di suatu ranah tempat, yang tempat itu ada bahan mungkin dari babi, pig, ya. Saya tidak tahu dalam bahasa Sarawak, bahasa Malaysia, apakah sama diartikan babi, ya, khinzir, ya. Mungkin minyaknya, gelatinnya, Allahu a'lam. Lalu bagaimana? Maka disinilah perdebatan para ulama. Ada Abu Hanifah, ada Imam Syafi'i. Dalam bab ini, karena tidak pernah dibahas secara eksplisit, maka di sini mazhab pun tidak banyak.
berkomentar. Hanya ada analog. Jika ada suatu pohon tumbuh di tempat yang najis, apakah buahnya najis? Begitulah perkataan ulama-ulama Hanafiyah. Maka mereka menjawab sendiri, tidaklah najis. Tapi sebagian ulama dari ulama Syafi'iyah pun mengatakan tetap najis. Disinilah perdebatan. Wajar mungkin kita berhusnuzon kepada orang-orang yang tidak mau vaksin. Mungkin karena disebabkan faktor ini. Karena sampai kabar kepada dia, vaksin ditumbuhkan di tempat yang ranahnya, tempatnya tidak suci, yaitu dari gelatin khinzir babi. Lalu, jikapun iya, beberapa ulama kita, seperti guru saya tadi, dia menambahkan satu hal lagi. Karena obat virus ini belum ada, maka dibutuhkan vaksin, dan vaksin ini menurut sebagian ulama. Saya cuma mengatakan sebagian ulama. Teman-teman, sahabat-sahabatku boleh terima, boleh tidak terima, boleh ikut, boleh tidak ikut. Tapi saya menyarankan supaya ikut. Karena ini ulama mayoritas. Apa kata beliau tadi? Guru saya, Profesor Dr. Khuzaimah, beliau mengatakan, vaksin itu barangkali sudah masuk ke bab darurat. Karena sekarang kita dipaksa harus begitu. Harus mempunyai ID card-nya. Harus mempunyai imunitas. Karena dia masuk darurat, maka sebaiknya kita segera mengambilnya. Saya pun tadinya tidak mau vaksin. Tapi karena memandang 2 ditambah 1 persoalan tadi. Pertama, sadu zari'ah preventif. Ya. Kedua, maslahat kebaikan-kebaikan yang diefekkan, ditimbulkan darinya. Dan barangkali, walaupun belum disepakati darurat, maka saya pun ambil vaksin. Ya. Ini pendapat hebat saya. Bisa jadi sahabat-sahabatku tidak sepakat, boleh-boleh saja. Tidak usah khawatir. Ada satu kalimat dari Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i was-sami'ul alim. Dengan nama Allah, siapa yang bersama namanya, maka tidak ada yang di langit dan bumi mampu merusaknya. Tidak usah takut dengan vaksin. Karena vaksin, jika kita menyebut nama Allah, kita tidak akan dirusak oleh bahan-bahannya. Insya Allah. Saya menganjurkan teman-teman mempertimbangkan kalam-kalam ulama yang mayoritas ini. Di Al-Azhar pun, di Darul Ifta Mesir pun juga mengatakan yang sama. Saya yakin ulama-ulama di Malaysia, walaupun berbeda, pasti mayoriti mengatakan hal yang sama. Di Indonesia juga sama. Tapi sayang sekali, banyak orang awam jadi ustadz, jadi dai, kemudian termakan oleh hoax, termakan oleh isu-isu yang tidak tepat. Betul berita tadi ada bahan peaknya, tapi tidak seperti yang diberitakan tambahan-tambahannya. Begitu hemat saya, silakan dipertimbangkan, istikharah kepada Allah, putuskanlah segera. Wassallallahu ala Muhammad. Soalan yang ke-11 Buya. Assalamualaikum Buya, terima kasih penjelasannya. Izin bertanya Buya, saya ingin belajar sifat 20. Mohon petunjuk Buya, kitab dan guru apa Buya untuk referensinya. Belajar sifat 20, belajarlah kepada ulama-ulama. Kalau di Malaysia mungkin ada pondok-pondok ya, atau ulama-ulama yang berakidah Asy'ariyah Maturidiyah. Ya. Kalau di Malaysia barangkali ada murid-murid daripada masyaikh-masyaikh di Al-Azhar, mungkin masyaikh-masyaikh yang tamatan ulama-ulama ahli sunnah dari negeri kami, ya, Nusantara, di Jawa, atau tamatan Hadramaut, mereka menguasai ilmu-ilmu ini. Kalau belum bertemu guru, silakan baca buku yang paling ringkas, Aqidatul Awam. Sudah diterjemah, maka sudah ada PDF-nya, sudah ada di Play Store, sudah ada. Silakan dibaca. Namun, kitab itu biasa saja. Yang biasa adalah orang yang memahaminya. Teks-teks yang tertulis di buku itu tidak ada artinya, kecuali dijelaskan oleh orang-orang yang kolbunya sangat berarti. Maka carilah guru-guru yang bersanad, guru-guru yang mengerti usul din, pokok-pokok agama. Untuk sementara lebih kurang itu. Ya. Soalan yang ke-13 Buya. Assalamualaikum Buya, izin bertanya, apakah Nabi Khidir dan Nabi Ilyas hidup di dunia sampai akhir zaman? Pertanyaan yang bagi sebagian orang takut ditanyakan, ya.
Saya jawab dengan jawaban ulama ahli hadis. Imam ahli hadis Ibnu Hajar al-Asqalani, Al-Hafiz Al-Kabir, pensyarah, pengurai kitab Sahih Al-Bukhari dengan uraian yang paling sempurna dari semua syarih-syarih yang ada. Beliau mempresentasikan, menjelaskan di depan gurunya, karena tugas dari gurunya, hasil penelitiannya, research-nya mengenai Al-Khidir alaihissalam. Dan dibacakanlah hasilnya. Apa hasilnya? Kata beliau, wahai Tuan Guru, Syekh Al-Imam Al-Iraqi, hasil penelitianku, semua hadis mengenai hidupnya Al-Mahdi, hidupnya Al-Khidir, itu dhaif. Atau yang mengatakan Khidir itu Ilyas, itu dhaif. Bahkan palsu. Mendengar kalam seperti ini, Al-Imam Al-Iraqi yang mentakhrij hadis Ihya Ulumuddin kemudian marah. Apa kata beliau? Uskut, diam. Jangan engkau katakan lagi bahwa Al-Khidir mati. Kenapa? Karena Al-Imam Al-Iraqi adalah salah satu imam yang menyaksikan kehadiran dan sering berkoneksi, berinteraksi dengan Nabiullah Khidir. Karena beliau terhubung kepada murid-murid Imam Subki. Imam Subki berguru kepada Imam Lata'ilah Sekandari. Ibn Lata'ilah Sekandari, pengarang Al-Hikam dan Lataiful Minan, mengatakan dan menyatakan ulama-ulama ahlullah, wali-wali Allah, ijma, sepakat bahwa Al-Khidir itu masih ada. Jika ahli fikih boleh berijma, bersepakat, kenapa ahli kolbu tidak boleh bersepakat? Maka sepakatan mereka bahwa Al-Khidir masih ada. Namun tidak benar bahwa Khidir itu Ilyas. Khidir itu berbeda dengan sosok Nabi Ilyas. Dua-duanya disebutkan dalam riwayat dan Allah memanjangkan umur mereka. Kok bisa dipanjangkan? Bukankah likulli ummatin ajal? Setiap umat ada waktunya. Sahabat-sahabatku melakukan Allah. Ibnu Athaillah mengatakan, jika engkau bisa percaya ada makhluk seperti Azazil iblis, Allah panjangkan umurnya sampai akhir zaman. Kenapa engkau susah menerima musuh dari Azazil, musuh dari iblis, yaitu Nabiullah Khidir, Allah panjangkan? Mungkin engkau bertanya, kenapa tidak Nabi Muhammad saja? Tenang saja, Nabi Muhammad memang Allah tidak panjangkan secara fisik, tapi Allah panjangkan secara spirit. Maka pewaris terakhirnya Al-Imam Al-Mahdi itu adalah perpanjangan umur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umur rohaninya sangat panjang. Jadi, apakah Nabi Khidir hidup? Saya meyakini seperti ulama yang ahli bahwa mereka ada. Sesuai kaedah-kaedah yang ada, al-musbit muqaddam ala-nafi. Orang yang mengisbat, mengatakan iya, menerima ada, itu lebih diawalkan, diutamakan daripada orang-orang yang menafikan. Kenapa? Karena yang menerima itu dia tahu pengetahuan yang lebih banyak daripada orang yang menolak. Wallahu alam bisawab. Soalan yang seterusnya, Buya. Assalamualaikum, Buya. Assalamualaikum, Sidi. Apakah benar yang selamat di akhir zaman itu adalah orang-orang yang ada sanad tariqatnya? Yang selamat di akhir zaman adalah orang-orang yang disebutkan oleh Nabi, ma'ana alaihi wa ashabi, yang ikut aku, ikut spiritualku, ikut amalku, ikut ilmuku, dan ikut amal spiritual ilmu para sahabatku. Yang kedua, mereka yang disebut jamaah. Mereka selalu berkeluarga berjamaah. Mereka tidak saling benci membenci. Mereka tidak saling curiga mencurigai. Inilah ciri-ciri khas daripada tentara-tentara keluarga-keluarga Al-Mahdi. Yang pertama tadi, ma'ana alaihi washabi, bisa juga diartikan orang-orang yang mengikutku dan bersanad kepada aku melalui sahabat-sahabatku. Bersanad itu tidak hanya lembaran kertas ijazah dari guru. Selain ijazah tertulis dari guru, juga ada ijazah rohani yang terhubung dari gurunya ke gurunya bersambung kepada baginda Nabi SAW, yang tercakup dalam lafaz warasatul anbiya, pewaris para nabi. Maka tidaklah semua orang-orang bersanad thariqat pun nanti menyadari, karena beberapa thariqah sangat eksklusif, sangat tertutup, sangat berlebihan, dan dia tidak menerima thariqah yang lain. Jika dia tidak bisa menerima thariqah yang lain, bagaimana nanti jika Imam Al-Mahdi muncul? Dia tidak akan percaya bahwa itu Al-Mahdi.
dia hanya percaya mursyid dialah Al-Mahdi. Tidak, teman-teman. Mursyid-mursyid yang ada, dia sedang mempersiapkan kemunculan Al-Mahdi. Dia sedang memantaskan dirinya untuk menjadi pejuang Al-Mahdiyin. Dan bisa jadi di luar barisan kita. Dan yang pasti, Al-Mahdi minni, Al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah. Hadis Abu Daud dan lainnya. Al-Mahdi keturunanku dari jalur Fatimah. Dalam hadis Imam Abu Daud Hasan, di hadis lain Husain. Kita gabung saja. Berarti keturunan itu dia di darahnya, dalam dirinya ada nasab Hasan dan Husain. Jadi, siapakah pejuang akhir zaman? Mereka yang bersanad secara spiritual kepada Nabi dan sahabat. Dan mereka berkeluarga berjamaah. Sudah bersanad, tapi tidak berkeluarga. Tidak menganggap bersaudara. Tidak menganggap orang-orang sesama pengamal zikir ini sahabat-sahabat dan saudaranya. Bagaimana mungkin dia bisa menerima kemunculan Imam Mahdi yang tidak berasal mungkin dari kelompoknya. Wallahu a'lam. Dan yang seterusnya Buya. Assalamualaikum Buya. Apabila suatu saat kita mengetahui nama roh kita, atas izin Allah tentunya, apa yang harus kita lakukan terhadap nama tersebut? Kemudian, apa saja keuntungannya mengetahui nama roh? Apakah kemudian qalbu dengan mudah terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah. Pertanyaan yang berat sekali ya. Sebenarnya saya jawab dengan kalam yang sudah sering saya jawab di rekaman-rekaman YouTube yang sudah disebar oleh kawan-kawan saya di Ribat Nauraniyah. Ada ungkapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dengan dirinya, maka dia kenal kepada Rabbnya. Kenal dengan seseorang itu ditandai dengan kenal namanya, kenal rupanya, kenal sifatnya, kenal zatnya. Maka diri kita ini ada nama, ada perbuatan, ada sifat, ada zat. Zat di situ artinya inti. Siapa yang kenal dengan nama dirinya, kita ini terhubung kepada Allah dengan nama-namanya. Nama apakah yang pantas dalam diri kita kepada Allah? Apakah Abdurrahman, Abdurrahim? Orang yang mengenal ini, dia akan mudah untuk terhubung kepada Allah. Karena dia mengetahui patron-patron, tabiat-tabiat, kaidah-kaidah yang sesuai dengan dirinya. Karena jalan kepada Allah itu banyak. Sebanyak asma Allah, satu asma Allah di situ ada 70.000 jalan menujunya. Sahabat-sahabat yang memuliakan Allah. Lalu setelah mengenal nama, mengenal perbuatan. Kita ini perbuatan masuk ke dalam kudrah iradah Allah yang mana. Lalu ada ma'rifatus sifat. Sifat yang ada dalam diri kita, sifat sama pasar kita. Apakah sifat ini kita mengenalinya bahwa dia adalah pancaran, pantulan dari sifat-sifat Allah. Jika kita mengenal, maka kita akan mengenal sifat Allah. Dan terakhir teman-teman, siapa yang mengenal ruhnya, nama ruhnya, tiupan ruhullah yang ada dalam dirinya, maka dia akan mengenal Allah yang meniupkannya. Inilah pengenalan diri yang tertinggi, mengenal inti dirinya, hembusan yang ada dalam dirinya. Adapun ma'rifat af'al hanya mengetahui nama yang zahir, perbuatan yang zahir. Tapi yang ini spesial. Inilah 4 ma'rifat diri yang ada pada Al-Imam Al-Mahdi dan pengikut Imam Al-Mahdi. Semoga kita sampai kepada ilmu-ilmu itu. Sehingga ketika muncul sosok ini, kita bisa mengenalinya dengan sir-sir yang Allah berikan ke dalam diri kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Soalan yang seterusnya Buya. Saya ada soalan. Assalamualaikum. Namun bagaimana jika kita hendak mengenal Dajjal? Jika ia ditutupi dengan pakaian seperti songkok, kopiah untuk menutupi dahinya. Iya. Jangan terjebak dengan satu teks. Jadi dalil itu petunjuk. Ketika orang membaca suatu dalil, teks, petunjuk itu bisa jadi dia salah membaca, menerjemahkan. Maka tidak semua orang berdalil benar dalam istidlal. Istidlal adalah upaya mengolah, memahami dalil. Betul banyak orang hafal dalil, hafal nomor dalil, hafal numbernya dalil.
mungkin halaman safahatnya dia hafal, tapi dia salah menerjemahkan dalil. Dan itu banyak. Semua kita menggunakan GPS, tapi tidak semua kita benar dalam memanfaatkan GPS. Begitu juga dalil Quran dan Sunnah. Dalam hadis Nabi, hadis ini diriwayatkan oleh ulama ahli hadis. Ahli hadis hanya merekam kalam-kalam secara zahir, tanda-tanda secara zahir. Maka ahli hadis mengatakan, Nabi bersabda, ciri-ciri imam akhir zaman, jidatnya lebar, hidungnya mancung. Mancungnya pun khas. Tapi ini ciri yang zahir. Ciri yang batinnya ada pada isim nama, ada pada ma'rifat. Maka jika seandainya cuma jidat yang lebar, hidung yang mancung ada bedeknya, itu yang kemudian Imam Mahdi, maka sudah berapa banyak orang berhidung mancung dan berjidat lebar, dan seharusnya dia menjadi Al-Mahdi, tapi tidak. Begitu juga yang saya katakan tadi, bukan hanya nama Muhammad bin Abdullah, tapi di situ ada dua makna, tanda dan ketinggian ilmu. Jadi, tolong jangan terjebak lagi dengan jidat yang lebar. Jidat yang lebar itu simbol bahwa ilmunya luas. Hidung yang mancung menunjukkan bahwa nasab Quraisy, nasabnya min waladi Fatimah, dari anak Fatimah. Ini tidak terlalu mancung yang seperti dibayangkan orang. Ini mancungnya standar, mancungnya sederhana. Sahabat-sahabat dengan Allah, saya mengajak jangan hanya pahami tanda-tanda yang zahir, pahami tanda-tanda yang batin. Beberapa waktu ini banyak orang-orang yang berjidat lebar dan berhidung mancung mengaku kepada saya, Ar-Razi, sayalah Al-Mahdi yang engkau tunggu-tunggu. Tentu saya senyum. Kenapa? Karena baru yang dia punya itu tanda yang zahir. Saya pun menjawab, wahai Tuan, jika karena jidatmu yang lebar, hidungmu yang mancung, engkau dianggap Mahdi. Saya sudah bertemu ribuan orang berjidat dan berhidung seperti engkau, tapi tidak satu pun sesuai dengan pencirian ilmu, pencirian tanda. Wallahu alam. Terima kasih Buya. Ada pesanan dari pihak urus setia, diminta supaya semua peserta hari ini mengisi borang penilaian program yang disertakan di ruangan chat ya. Kita ke soalan yang ke-17 Buya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kita membersihkan diri dan bagaimana pula kita memulai mengenal Allah? Buya. Cara membersihkan diri tiada lain adalah taubat nasuha. Taubat nasuha tekniknya ada pada orang-orang yang tawabin. Tawabin ini ada dalam dirinya makom taubah, makom kesadaran murni. Mereka lah orang-orang ahlullah yang jika dia mengajak kita membaca istighfar astagfirullah, itu istighfarnya menggetarkan jiwa. Maka temuilah ahli-ahli taubat, orang-orang yang taubat itu istilah. Orang-orang yang suka insaf pada dirinya. Dia tidak merasa paling benar. Dia tahu kelemahan dirinya. Dia suka meminta maaf. Dan dia bahkan memaafkan dirinya. Maka mulailah taubat nasuha bersama orang-orang yang bertaubah. Lalu bagaimana caranya ya, untuk membeningkan kolbu, membersihkan kolbu itu? Setelah kita taubat. Setelah kita bersihkan, sinarilah dengan nama-nama Allah. Nawwiru buyutakum bisalati wa tilawatil Quran. Nabi mengatakan hadis masyhur, kita sudah tahu, tapi maknanya ada yang lebih dalam. Cahayailah rumahmu. Di sini kita bisa artikan sesuai Imam Ghazali terjemahkan. Rumah hakiki adalah tubuh ini, jiwa ini, kolbu ini. Cahayailah jiwamu, kolbumu, dirimu dengan salat. Salat itu intinya zikir dan membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Soalan yang seterusnya ya. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya bagaimanakah cara kita benar-benar ingin bertaubat ke jalan Allah? Adakah setiap kali solat dan berdoa, doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sahabat-sahabat yang Allah, satu hal yang harus kita lakukan adalah berbaik sangka kepada Allah. Husnuzon billah. Dosa kita banyak. Betul, tapi rahmat Allah lebih banyak. Apa kata Allah Ta'ala? Seandainya dosa kamu menjulang tinggi sampai ananas sama, sampai menjulang ke tinggi ke langit, tapi jika engkau datang kepadaku penuh kesadaran, penuh pengakuan,
maka aghfiru lakum jami'a. Aku akan ampuni engkau. Ada orang membunuh 100 orang, yang terakhirnya ulama, itu pun Allah ampuni. Tapi ulama yang berburuk sangka kepada Allah ini malah kemudian tidak Allah ampuni. Maka mulailah dengan husnuzan kepada Allah. Itulah inti daripada kebangkitan rohani. Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, la taqnatu min rahillah. Jangan putus asa kepada rahmat Allah. Semua kita ini pendosa. Semua kita ini punya salah. Maka datanglah kepada Allah dengan pintu rahmatnya. Itulah makna Ghaffar. Ghaffar artinya Allah menerima tobat orang yang bermaksiat berkali-kali. Ghafur, Allah menerima maksiat orang yang menyembunyikan maksiatnya dalam dirinya, tapi Allah membacanya dengan ilmu pengetahuannya. Harap kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Jangan pernah berputus asa kepadanya. Wallahu a'lam. Soalan yang seterusnya, Buya. Apakah benar pengertian Khatamul Anbiya wal Mursalin adalah kemuliaan para nabi dan rasul? Bukan bermaksud penutup para nabi dan rasul seperti yang diartikan Ahmadiyah bahawa ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu hanya meneruskan kerasulannya sahaja. Mohon penjelasan keyakinan Ahmadiyah ini, Buya. Ya, orang-orang Ahmadiyah, pengikut Mirza Ghulam Ahmad, salah menerjemahkan, keliru, kurang tepat menerjemahkan, terutama yang Qadianiyah, makna Khatamul Anbiya. Dia menggiring makna kepada makna khatam berarti cincin atau kemuliaan. Bukan khatam berarti penutup. Sahabat-sahabatku melakukan Allah, mereka kemudian menyampingkan ada lafaz la nabiyya ba'di. Tiada nabi setelahku. Lafaznya bukan tiada rasul. Lafaz ini cukup dan hadis ini sahih. La nabiyya ba'di. Tiada lagi nabi setelahku. Maka apapun penafisan seorang mengatakan yang dimaksud adalah nabi rasul, adapun nabi selain rasul masih ada. Teman-temanku, jika Nabi Isa turun di akhir zaman, dia bukan turun sebagai nabi, dia turun sebagai wali. Hari ini Nabi Khidir jika ada, maka walaupun dia seorang nabi, tapi jabatan kenabiannya tidak berlaku, dia datang sebagai wali. Nabi Ilyas pun demikian. Itulah makna la nabiyya ba'di. Inilah makna kalam Imam Al-Qushairi, Imam Sidi Ahmad Tijani, bahwa Al-Khidir itu pangkatnya sekarang adalah wali. Adapun dahulu, dia adalah seorang nabi. Inilah yang dikatakan Imam Nawawi. Karena tidak mungkin seorang Nabi Musa berguru hanya kepada seorang wali. Nanti akan terpikirkan oleh orang-orang yang jahil bahwa wali lebih tinggi daripada nabi. Jadi, apa yang dikatakan oleh orang-orang Ahmadiyah, terutama Qadianiyah, ini menyimpang dan jauh keluar dari usuluddin, maka kita tidak menyepakatinya. Tapi ingat teman-teman, kita boleh, bahkan wajib untuk menolak ajaran Ahmadiyah. Tapi kita tidak boleh melakukan kekerasan kepada Ahmadiyah. Ini dua hal yang berbeda. Kita serahkan kepada yang berwenang, kepada yang berhak menanganinya. Wallahu a'lam. Soalan yang seterusnya, Buya. Bagaimana sikap kami yang jauh dari guru tariqah? Bagaimana sikap kami yang jauh dari guru tariqat yang tidak ada mursyid di daerah kami? Namun kami ingin bertariqat. Mohon bimbingannya. Saya yakin di setiap negeri pasti ada orang soleh. Maka berkumpullah sesama orang soleh. Lalu buatlah pergerakan mencari guru bersama. Dulu Imam Al-Bukhari mencari ilmu jauh dari Uzbekistan sampai ke Makkah. Dulu Nabi Musa berjalan meninggalkan kampungnya, tempat yang dia sudah nyaman, mencari Nabi Khidir. Begitulah selanjutnya dan seterusnya. Warihlah suluk fi talabil ilm, berjalan menempuh jarak yang panjang mencari guru, itu bagian dari sunnah para anbiya dan mursalin. Hatta nabi dan rasul seperti Nabi Musa pun juga berguru. Maka Imam Ghazali menyadari hal itu. Beliau kemudian sadar, walaupun gelarannya sudah sampai gelar Hujjatul Islam, lebih tinggi dari profesor hari ini. Beliau kemudian menanggalkan jubah-jubah profesornya, menanggalkan kesombongan keilmuannya. Dan dia kemudian berguru kepada Abu Ali Al-Farmadi, berguru kepada imam-imam yang lain. Maka
Meskipun sekarang ini kita tidak bisa bertemu jarak jauh, bukankah sekarang ada Zoom, ada YouTube? Tapi pastikan bahwa yang kita dengarkan itu orang-orang yang akidahnya Ahlus Sunnah, mazhabnya bersambung kepada imam yang 4, tasawufnya terhubung kepada imam-imam yang mu'tabarah, yang sahihah, dan harokahnya harokah walayah yang menuju kepada khilafah ala minhajin nubuwah. Ikutilah mereka walaupun jarak jauh. Nanti kalbu kita akan terbuka. Kita akan dipertemukan dengan mereka. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama dengan yang dia cintai. Walaupun berjarak dengan fisiknya dan tempatnya. Wallahu a'lam. Soalan yang seterusnya, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Buya, mohon maaf. Bagaimana kita akan mengetahui nama ruh kita? Karena ilmu ruh itu berkaitan dengan zat diri. Dan dia langsung berhadap-hadap dengan zatullah. Maka yang mengetahuinya hanyalah Nabi Muhammad. Atau pewaris mutlak Nabi Muhammad di setiap masa yang kita sebut Al-Wali Al-Ghaus. Al-Kutub Al-Ghaus. Al-Kutub Ar-Rabbani. Di zaman ini pun tentu ada. Tentu Al-Ghaus. Wali Al-Ghaus. Kalau boleh kita sebut ini presidennya, pemimpinnya, para wali-wali Allah. Dia mengetahui nama itu karena dia pewaris Rasulullah yang mutlak. Di dalam dirinya ada Nur Ahmadi, ada Nur Muhammadi. Maka ia mengetahuinya. Maka carilah ia atau carilah orang-orang yang mempunyai akses untuk bertemu dengannya atau mendapatkan kalam-kalam darinya. Kita akan mendapatkan nama ruh. Insya Allah. Seterusnya, Buya, ada beberapa soalan daripada YouTube ni. Kita hari ini bersiaran langsung juga di channel YouTube ya. Soalan daripada YouTube. Assalamualaikum, Buya. Pertanyaan saya, bagaimanakah cara untuk memastikan jalan hidup kita benar hingga ke akhirnya tanpa menjadi su'ul khatimah di hujungnya? Kerana ketetapan Allah. Kerana insan telah ditetapkan 4 perkara ke atasnya. Rezeki, ajal, amal, dan adakah dia hidup sengsara atau bahagia? Mohon penjelasan, Buya. Iya, sahabat-sahabatku dengan Allah. Itu juga. Takdir itu ada yang kita sering dengar, takdir mu'allaq, takdir mubram. Tapi saya punya istilah lain. Takdir luh mahfuz dan takdir arash. Takdir luh mahfuz itu dengan kudrah iradah Allah. Ya. Dan Allah mengatakan, tinta sudah kering. Tulisan sudah berakhir. Maka takdir luh mahfuz tidak bisa berubah. Tapi takdir ini adalah takdir dengan sifat kudrah dan iradah. Takdir dengan kudrah dan iradah. Takdir ini sudah ditentukan Allah SWT. 4 yang tadi bukanlah cuma 4 bagian di alam hidup kita. Tapi 4 tadi adalah semua perkara dalam hidup kita. Rezeki. Semua yang kita hirup, yang kita makan, mulai dari dalam perut ibu kita sampai sekarang, itu adalah rezeki. Sampai jodoh, itu rezeki. Ajal, nanti umur kita. Ya, amal, saya duduk, itu amal. Dalam bahasa Arab, amal itu aktivitas. Kita diam, itu pun disebut amal. Kita taat, maksiat, itu disebut amal. Ujungnya kita masuk surga, Allah sudah tahu sebelum kita tahu. Maksud dari takdir ini, Allah sudah mengetahui bahwa kita ini namanya ada di surga atau di neraka. Kabar gembira dan kabar tidak gembiranya. Semua kita namanya ada di surga, semua kita namanya ada di neraka. Ketika ahli neraka masuk neraka, maka nama dia yang di surga itu, kapling-kapling dia di surga itu, diberikan kepada siapa? Maka diberikanlah kepada orang-orang yang masuk surga. Disebutlah mereka al-warithun, seperti disebutkan dalam surah Al-Mu'minun. Maka sahabat-sahabat yang melakukan Allah, ini disebut dengan takdir luh mahfuz. Lalu ada takdir yang kedua. Lafaznya sama, kataba. Kalau tadi yang 4 itu bikatbi rizkihi, ada 4. Ya. Rizki, amal, ajal, syaqi au sa'id. Syaqiyun au sa'id. Tapi Allah di arasnya yang merupakan tajalli zatnya, Allah mengatakan kataba, ya.
Allah menetapkan bahwasannya rahmatnya ghalabat, mengalahkan, melebihi daripada ghadabnya, kemurkaannya, keadilannya. Takdir Lauh Mahfuz ada takdir keadilan. Keadilan Allah. Tapi takdir arsyah, takdir rahmaniyah, boleh juga disebut dengan takdir kasih sayang. Inilah yang kemudian bisa kita sebut juga dengan takdir syafaat. Jadi, yang ketiga ini boleh disebut dengan banyak istilah. Takdir aras, takdir rahman. Puncaknya adalah takdir syafaat. Seharusnya seseorang masuk neraka, disiksa, tapi karena dapat syafaat, maka namanya yang tadi di neraka dihapus. Dia masuk ke ahli surga. Seharusnya dia menempuh jalan sirat itu beribu-ribu tahun, tapi karena syafaat dari Rasulullah, dia bisa tembus. Siapakah mereka? Mereka yang mengenal siapa pemberi syafaat. Sahabat-sahabatku, jika kita mau bekerja atau minta bantuan seseorang yang hebat, jika tidak punya orang dalam, tidak punya orang terdekat dengan orang yang hebat itu, orang kaya itu, maka susah sekali kita bisa mendapatkan bantuan. Lalu kita harus kenal dengan orang dekatnya, yang dia kemudian bisa mengajukan lebih awal. Itulah filosofi daripada syafaat. Syafaat itu bermula dari ma'rifat, kenal. Maka kenalilah Nabi Muhammad. Kenalilah ilmu Nabi Muhammad. Kita akan kenal syafaat dari Allah, Rabbu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada satu soalan lagi. Ada satu soalan lagi Buya dari Oke, baik. Buya. Soalannya, Assalamualaikum Buya, mau bertanya, bagaimana agar kita istiqomah dalam bertaufiq kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara kita istiqomah dalam bertaufik kepada Allah, mendapatkan hidayah Allah? Sesuai dengan dua dalil. Pertama, di Fussilat dan juga Al-Ahqaf. Innal ladzina qalu rabbuna Allah sumastaqamu. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami Allah. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, itu artinya mereka mengenal Allah. Maka baru dia bisa sumastaqamu. Baru mereka istiqomah. Jadi istiqomah itu hanya bisa terjadi pada orang-orang yang mengenalnya. Dan yang kedua, Nabi mengatakan ketika ada orang datang, wahai Rasulullah, ajaran Islam terlalu banyak, berilah ringkasan kepadaku. Nabi mengatakan, katakanlah kun amantu billah semastaqim. Katakan aku percaya. Lalu istiqomahlah. Jadi kenalilah Allah, percayailah Allah, husnuzon kepada Allah. Lalu istiqomahlah. Jadi istiqomah itu ala qadril ma'rifah. Istiqomah itu berdasarkan sejauh mana kita mengenal Allah. Sejauh itulah syak hilang dari diri. Sejauh itulah malas jauh dari jiwa kita. Wassallallahu alaihi Muhammad. Sedemikian dari kami. Semoga bermanfaat. Semoga kita diridhai Allah. Salah dari saya. Menang benar dari Allah SWT. Saya pulangkan kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita merakamkan jutaan penghargaan. Terima kasih atas Fadil Buya Doktor kita hari ini atas perkongsian yang sangat bermanfaat, mengisi rohani kita, peringatan untuk kita di akhir zaman sekarang. Jadi kita merakamkan jutaan penghargaan. Terima kasih juga kepada pihak Ribatul Nuraniyah dan khusus juga kepada pengarah Jabatan Agama Islam Sarawak, Timbalan Pengarah 1, Ketua Bahagian Dakwah yang menganjurkan program kita pada hari ini, tim-tim bersama tim, dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang turut hadir pada hari ini. Mengakhiri majlis kita pada pagi ini, kita mohon Fadil Buya Doktor kita untuk memimpin bacaan doa. Sila Doktor, mohon berkat. Baik, teman-teman, sahabat-sahabatku dimanapun berada, terutama muslimin, muslimat di Sarawak, Malaysia, mari kita berdoa dengan doa yang paling disukai Allah. Allah paling suka dipuji. Maka mari kita memujinya. Lakal hamdu rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamla rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Allahumma ya rahmanir rahim. Ya dzal jalali wal ikram. Ya jabbar ya qahar. Wahai Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun,
yang maha merubah masa dalam seketika. Jika masa bisa engkau rubah dalam seketika, maka rubahlah kami dalam seketika, ya Allah. Rubahlah kubur kami kepada istiqamah. Rubahlah kejahilan kami dalam sesaat, ya Allah. Berubah menjadi ma'rifah mengenal engkau. Dan jangan tinggalkan kami, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang tadinya malas, ya Allah, menjadi orang yang nasyat, yang rajin. Dari orang-orang yang tadinya tidak istiqamah, ya Allah. Jangan jadikan orang-orang yang istiqamah. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati, tetapkan hati kami dalam taat kepadamu, bermakrifat kepadamu, bermakrifat kepada nabimu, dan takdirkan kami, ya Allah, meninggal dalam menyebut namamu, memandang keindahanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikan kami kebahagiaan di dunia, ya Allah, keberkahan di akhirat, ya Allah. Dan kami pulangkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hanya kepadamu, ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi juma'in walhamdulillah rabbil alamin. Mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi. Jazakumullah, Buya. Jazakumullah khair, Buya. Saya serahkan kepada pihak Rustia untuk penutupan majlis kita. Silakan. Assalamualaikum.